Morning everyone, kembali di channel tutorial Mr. Randy. Channel YouTube tutorial Mr. Randy. Kembali di sini kita akan membuat suatu rumus ya, atau ya cara memakai rumus atau pengimplementasian rumus dari. Nah, berbeda dari sebelumnya saya membuat tulisan, sekarang sudah ada ya, karena sebelumnya saya sudah menulis, jadi biar menghemat waktu ya, karena rumus if ini akan lebih banyak memakan waktu dan banyak menguras otak kita juga ya untuk berpikir. Nah, di apa rumus if itu? Jadi rumus if itu definisinya atau fungsinya itu adalah operator perbandingan Excel ya, yang mana ini tuh if tuh fungsi logika. Jadi jika logikanya terpenuhi akan membuat seperti ini, dan jika tidak terpenuhi akan membuat seperti itu. Jadi kayak jika jadi logika dari rumus seperti itu gimana ya? Ya pokoknya kalau yang belum tahu, kalau kalian mau lulus itu tuh kan ada perbandingannya. Nah, perbandingannya itu adalah perbandingannya itu adalah terpenuhi atau tidaknya kompetensi Anda. Seperti misalnya Anda mau lulus, syarat lulus itu 80 nilai UN ya, nilai UN misalnya. Dan nilai Anda nilainya misalnya 81, syaratnya 80 atau sama dengan 80. Nah, ini jadi di sini nanti ada suatu rumus di sini untuk menunjukkan bahwa apakah terpenuhi dari syarat ini si nilai yang kalian punya gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini kalian lulus atau tidak. Misalnya lulus ya lulus, dan kalau ini 80 juga ya masih 80, dan nilainya 60 ini tidak lulus. Ini kan manual ya, ini manual. Jadi kita bisa otomatiskan, misalnya ini 70, nah ininya 80, nah ini lulus atau enggak. Ini kalau otomatis kayak gitu ya tidak lulus semua. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ibarat logika seperti itu, logika dasarnya seperti itu. Oke, jadi kita akan membuat logika masih yang mudah. Jadi yang pertama itu langsung kita ke rumusnya ya. Kita membuat rumus if tunggal dulu ya, rumus if tunggal. Nah, seperti ini, rumus if tunggal. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana kita akan tulis dulu rumusnya. Seperti apa rumusnya itu? Oke, rumusnya ini kalau pada 2013 ya, kalau pada 2013 itu pakai sama dengan jadi kita pakai apa ya? Kalau sama dengan ini kita udah pasti masuk ke rumus ya. Jadi kita pakai kurung aja ya untuk menentukan bahwa ini bukan rumus. Jadi kurung ini jangan dianggap deh. Atau gimana ya? Blank aja gitu di sini. Tulis blank bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Jadi kita paling harus nulis kurung dulu di sini biar kita nggak disangka mau membuat rumus. Nah, oke, kita tulis sama dengan if kurung buka. Nah, misalnya itu adalah gimana ya rumus if tunggal. Jadi seperti ini nih. Jadi kalau kalian mau membuat
kalau kalian mau membuat rumus lagi, kalian harus ada sampelnya. Nah, apa itu sampelnya gitu? Apa itu sampelnya? Sampelnya itu adalah tabel seperti biasa. Nah, kita buat dulu tabel di sini. Yap, tabel. Jadi dari nama dulu, lalu ke nilai ya. Misalnya nilai apa ya? Nilai yang gampang deh, bahasa Indonesia, lalu ada nilai ya, langsung aja deh B Indo ya, lalu ada Inggris, UN deh, UN apa aja, Inggris, matematika, dan IPA ya. UN SD gini nggak? Oh, oke, kita pakai UN SMP ya. Nah, misalnya ini tutorial namanya, tutorial, dan di bawah ada namanya Mister, dan di bawahnya lagi ada Randy, dan ini ada Diren. Nah, jadi kita nggak membuat yang lain, nama lain, hanya membuat nama kita sendiri. Oke, kita tengahkan, kita tabelkan seperti itu, kita tabelkan lagi seperti ini. Mudah. Oh, ini terlalu gelap, bercerah. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan tutorial deh, jangan tutorial sama Mister. Andi, kita buat namanya Andi. Nardi, jadi masih bolak-balik dari nama saya ya. Oke, bahasa Indonesia dia punya 78, Inggris punya 8. Ini keterangan rata-rata ya, di sini ada rata-rata. Di sini dibalikin. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, rata-rata ini 78, 80, 81, dan 60. Bawahnya 54, ini 90, dan ini ada 72, dan ini ada 84, 45, dan ada 6. Oke, dan di sini ada 54, di sini ada 98, di sini ada 80, 54, di sini ada 65, dan di sini ada 90. Wah, bodoh-bodoh ya ternyata. Gak ada yang benar-benar pintar. Tapi coba kita olah jadi ada, jangan terlalu bodoh-bodoh. Ini jadi 81, 84, ini jadi ya, ini cukup inilah. Nah, kita pilih salah satu untuk menjadi yang lumayan bodoh ya, 70. Nah, kita membuat rata-rata tuh apa rumusnya? Seperti di video sebelumnya itu average ya, rata-rata tuh. Nah, average dari sini kita pencet ini ya, kontrol enggak pakai kontrol, langsung aja di blok, langsung kita kurang tutup. Oh, bentar. Average, kita klik, lanjut ke sini. Nah, ini udah rata-rata dari 14 ke dari P14 ke S14. Nah, rata-ratanya ini ada 74. Nah, kalau kita ke bawahkan misalnya ke sini, ini udah otomatis dia akan merata-ratakan ini, yang ketiga akan merata-ratakan ini, dan yang keempat. Oke, kita lihat. Tapi kita sebelumnya akan membuat dulu persamaan. Itu. If-nya adalah kita buat sama dengan if E2. Oke, bukan E2 ya. Jadi if rata-rata. Jadi kalau rata-ratanya
T14, kalau rata-ratanya T14 itu lebih dari, kalau lebih dari ya, kalau mau lulus itu lebih dari, misalnya kalau mau lulus kita butuh 75 deh, 75 atau lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan tuh lebih dari sama dengan 75. Nah, lebih dari sama dengan 75, lalu kita inikan lagi titik koma, lulus kurung dan titik koma lagi. Ini untuk yang tidak memenuhi, menjadi gagal. Nah, harusnya ini gagal ya. Nah, gagal seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita akan merata-ratakan yang bawah. Yap, ini ada, ini harusnya ini lulus ya, ini gagal, ini gagal. Atau kita buat ini jadi 75 deh. Berapa sih? Jadi berkurang. 75, 76. Nah, pas ya. Harusnya dia lulus ya, kalau harusnya dia lulus karena ini rata-ratanya segitu. Yap, betul ya, dua orang gagal karena di bawah 75. Ini kita membuat seperti ini lebih dari sama dengan, kenapa? Karena kalau 75, kalau masih 75 itu masih dianggap KM, masih dianggap lulus. Tapi kalau kita lebih dari 75, dia akan gagal, si Dairen ini akan gagal. Kita coba rumusnya ya, kita coba rumusnya. Salah, kita coba rumusnya, enter. Nah, harusnya dia gagal ya, kita copy ke bawah. Nah, dia jadi gagal karena ini nggak ada sama dengan. Tapi kalau ada sama dengan, dia bakal jadi lulus. Jadi kalau lebih dari, udah pasti 75 ke atas itu lulus. Tapi kalau pakai sama dengan itu 75 masih bisa lulus, kayak gitu. Nah, jadi persamaannya itu adalah nilai atau apa ya, nilai apa, sampelnya ya, sampelnya terpenuhi, nilai terpenuhi lalu kondisi tidak terpenuhi. Nah, seperti itu, kayak gitulah ya, kayak gitu. Itu untuk tunggal ya, untuk tunggal. Jadi ini untuk rumus if tunggal. Coba kita, waduh, kenapa ya tidak mau berganti, no border, kita ganti menjadi bordernya atas aja. Oke, sip. Nah, kita lanjut ke rumus. Kalau kalian tidak mengerti ini, kalian bisa mencatat bagian ininya ya. Nah, T14 nya itu apa, rata-rata. Tapi kalian bisa menjadi patokannya bukan rata-rata, bisa. Jadi kalau ya random aja, kalian menentukan nilainya berdasarkan apa gitu. Nah, apa sebutannya, kalian menentukan kompetensinya atau patokannya itu ya, patokannya garisnya itu dari mana, apakah dari IPA, dari matematika. Tapi ini bisa jadi kayak bisa, mungkin nanti ya di rumus selanjutnya yang akan saya bahas, bisa jadi bukan T14 aja, tapi misalnya T14 dan R14 gitu. Jadi rata-rata dan matematikanya, kalau rata-rata 74 tapi matematikanya 60, dan misalnya seperti itu. Jadi perlu kesinambungan antar nilai gitu. Jadi bukan lihat rata-rata aja, tapi nilai matematika juga diperlukan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke rumus selanjutnya, itu rumus
if ganda. Nah, if ganda ini apa? If ganda ini seperti halnya, sebentar, kita akan melihat rumus if ganda ya. Rumus if maaf ngomong kasar. Rumus wah kacau nih ngetik. Waduh, rumus if ganda emang udah seharusnya ganti keyboard ya teman-teman. Nah, dari itu jangan lupa subscribe deh dan komen sebanyak-banyaknya. Waduh, ini kelebihan lagi. Oke. No border dan border. Oke. Nah, if ganda ini adalah if yang if ganda ini juga adalah if yang dimasukkan dalam kondisi rumus ganda atau bertingkat yang bersarang atau bercabang ya. Misalnya terpenuhi atau tidak terpenuhinya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi kalau kalian menggunakan ganda ini, kalian jadi berpatoknya bukan hanya pada rata-rata seperti yang saya bilang tadi. Jadi melihatnya bukan dari rata-rata, tapi dari nilai spesifik seperti itu. Paham sampai sini? Kalau nggak paham, kita akan implementasikan. Jadi ini, waduh, jangan ini lagi deh ya. Gimana ya? Ini untuk if tunggal deh, gimana? Ini untuk if tunggal deh. Oke, sebentar, kita buat dulu ininya ke bawah. Oke, ini untuk if tunggal. Oh, nggak bisa. Sebentar. Waduh. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Oke, kita buat lagi. Ininya namanya jadi warna biru karena kita membedakan ini untuk yang rumus ganda. Nah, sudah ya. Kita tentunya membuat keterangan juga di sini warna biru. Oke, kita akan membuat di sini. Nah, patokannya itu misalnya dia mau masuk kuliah ya, kuliah meskipun ada SBM ya, anggap aja kuliahnya ditentukan dari nilai bahasanya seperti itu. Bahasanya harus gede nih. Nah, berat bahasanya harus gede ya. Atau ini dari SMP ke SMA nilai bahasanya harus gede karena dia mau masuk bahasa. Nah, oke. Rumusnya adalah sama dengan if kurung, kita klik aja atau bisa langsung O berapa? O19. Salah. OP berarti ya. P19 lebih dari. Nah, lebih dari mau berapa nih Indonesianya? Kita lebih dari karena kita mau mengincar kemampuan Indonesia dia, bahasa dia, kita 75 aja deh gitu, atau lebih dari, karena ini enggak 75 jadi kita pakai ya udah 75 aja deh, nggak usah pakai sama dengan. Oke, dan kita tidak langsung koma ya,
tidak langsung tutup kurung, kita koma dulu seperti biasa, dan if lagi. Kenapa if lagi? Karena kita berganda, kita perlu logika lain gitu. Nah, logika lainnya itu apa? Logika lainnya itu yang bahasa Inggrisnya. Jadi kita buat lagi kurung lagi, kita buat kurung lagi yang bahasa Inggris. Klik aja deh biar cepat. Oke, nah, ini geser ya. Oke, kita buat lagi deh, dan lalu kita udah gini, kita koma, titik koma, belum, kita kurung juga ini. Nah, bahasa Inggrisnya berapa deh? 75 juga deh, 75 juga deh, nggak apa-apa. Oke, kita titik koma lagi, dan lalu ininya keterangannya mau lulus atau gagal. Lulus lagi deh, lulus lagi, dan gagal. Waduh, salah. Nah, seperti itu. Kalau kalian salah pijit atau salah pencet, kalian pasti dapat keterangan seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan tadi kurungnya 1 ya di sini. Kita kurungnya 2. Kenapa kurungnya 2? Karena ada 2 logika yang kita pakai di sini. Logika yang pertama apa? Logika yang pertama ini yang key ini ya, lalu yang P19. Harusnya sih seperti itu sih. Kalau gagal ya berarti salah, maaf. Oke, benar berarti. Nah, kita coba ini di bawah 60 apakah berhasil. Jadi gagal, harusnya ini jadi gagal kalau di bawah 60. Nah, pas. Oh, berarti ini logikanya nggak masuk, teman-teman. Logikanya nggak masuk. Ini 76 lulus ya. Oh, 76 lulus. Kalau Ki ini logikanya masuk nih sepertinya. Oh, berarti kalau ini belum masuk logikanya. Oh, logikanya belum masuk ya yang ini. Berarti kita belum berhasil di sininya. Kita coba yang if ini lulus gagal, dan di sininya kita tambahkan gagal. Nah, ini untuk yang gagal, ini untuk yang mana? Untuk yang P19. Nah, jadi kalau ini di bawah 60 kita bakal mendapati si Andi gagal. Nah, itu logikanya udah masuk nih. Oke, logikanya udah masuk ya. Oke, nah itu untuk Andi ya, untuk Andi. Tadi kita kembalikan lagi ininya jadi 75 tetap gagal, 76 lulus. Nah, kita cari yang gagal ya. Nah, ini satu. Jadi meskipun salah satu berhasil, salah satu di atas lulus atau gagal, di atas kriteria ini, tapi yang satunya gagal, itu percuma. Jadi kita akan memakai jangan. Oke, kita akan memakai rumus. Ini dulu ya. Oke. Nah, untuk yang ini kenapa gagal? Ini berhasil itu karena keduanya memenuhi kriteria daripada P19 dan Ki19, yaitu 75 dan 75 ya. Nah, tapi kalaupun salah satunya berhasil, misalnya Inggrisnya berhasil tapi Indonya gagal ya, Indonya di bawah ya tetap gagal gitu. Nah, begitupun sebaliknya gitu. Ini pasti gagal dan ini pasti gagal juga. Jadi yang lulus cuman Andi untuk Indonesia ya. Seperti itu. Untuk ininya sih kalian bisa pahami sendiri ya. Kita akan buat ininya memakai kurung deh. Nah, jadi kalian bisa memahaminya tanpa harus membingungkan kata-katanya, formalitas itu. Oh, ini malah kesini.
Nah, kita coba ini di sini kita copy. Nah, enter. Oke, kita copy di sini. Kita copy di sini. Nah, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ada apa lagi? Nah, pokoknya gitu ya. Ada ganda. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ada if bertingkat. Tapi durasinya ini terlalu panjang ya, ini udah 25 menit. Jadi mungkin kita akan membuat next di konten selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Nanti saya akan pecah video ini menjadi dua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam tutorial Mr. Andy.